aku Rahel dan selamat datang di Q&A session Hayu PPBDG. Nah, hari ini kita mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua di question box di Instagram kita. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik ya sebagai episode pertama kita, yaitu adalah tentang waiting in faith atau menunggu dalam iman. Wah, menarik ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, sekarang aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh seorang narasumber, yaitu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa dia? Kita sambut, ini dia, Pendeta Paulus. Yeay! Halo, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, baik Rahel dalam lindungan Allah. Kamu bagaimana kabarnya? Baik juga Pendeta, puji Tuhan. Iya, sudah lama nggak bertemu ya? Iya, kita bisa bertemu sekarang di sini sambil ngobrol-ngobrol untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya dan semoga kita bisa menemukan jawaban di dalam Alkitab ya. Sudah siap Pendeta? Siap Rahel. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama. Jadi di dalam masa pandemi ini sebenarnya kapan berakhir? Itu kan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Dan mungkin pada saat ini kita juga sering bertanya seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya yang harus kita tunggu di dalam masa pandemi ini Pendeta? Sebenarnya sih pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baik sekali ada di dalam setiap benak kita gitu ya. Berapa lama lagi sih kita bisa keluar dari rumah gitu ya, tidak terus di dalam rumah, tidak terus belajar, kerja, dan akhirnya kita ibadah pun juga di rumah gitu ya. Sama seperti Nabi Habakuk, kadang-kadang bertanya berapa lama lagi Tuhan memberikan kelepasan, terus lagi ketidakadilan itu bisa diselesaikan dengan keadilan Tuhan. Nah, namun sesungguhnya menunggu itu apa sih yang harus kita tunggu, itu jadi pertanyaan yang sulit kita jawab sih. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menunggu kedatangan Tuhan sebenarnya. Ya enggak Rahel? Karena kedatangan Tuhan itu sudah pasti. Ya. Pandemi ini hanyalah bagian daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Benar gak sih? Ya benar banget Pendeta. Jadi masa pandemi ini kita diingatkan ya bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat dan kita mau lebih bersiap lagi untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Jadi menunggu sesuatu yang berharga yaitu kedatangan Tuhan adalah sebuah anugerah ya Pendeta ya. Jadi apakah anugerah yang bisa kita terima saat menunggu kedatangan Tuhan seperti itu? Nah, pertanyaan yang menarik sih ya. Anugerah apa yang bisa kita terima dari Tuhan pada saat kita menunggu kedatangannya? Ya, kita coba lihat yuk bersama-sama dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang keempat gitu ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, banyak orang mungkin sekarang juga bertanya-tanya ya, kapan Tuhan datang? Benar gak Rahel? Walaupun sekarang juga dalam kondisi pandemi ini, seharusnya menjadi satu alarm buat kita semua bahwa kedatangan Tuhan itu sebenarnya dekat. Hanya mungkin sebelum pandemi kita belum begitu menyadari alarm itu tidak berbunyi keras. Dan sekarang udah mulai berbunyi keras ya Rahel ya, pandemi. Nah, orang pada zaman dulu sampai sekarang akhirnya punya satu semacam keraguan gitu ya. Tuhan datang gak sih? Tuhan datang gak sih? Kalau kita baca dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga itu. Sampai di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 Rahel. Ya. Kalau kita perhatikan bersama-sama, itu sebuah anugerah sesungguhnya. Pada saat Tuhan belum datang sampai saat ini, benar gak? Anugerahnya apa? Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada manusia dari masa itu dan sampai masa kita sekarang untuk bisa memperbaiki diri, bertobat. Ya gak? Itu sebuah anugerah sesungguhnya. Ada waktu. Coba bayangkan kalau misalnya Tuhan langsung datang, kita belum siap, ya gak? Lalu pada saat air bah turun, tidak ada jeda waktu 100 tahun, Nuh membuat bahtera. Nggak ada kesempatan manusia pada masa itu untuk bisa masuk dalam bahtera dan bertobat, percaya bahwa hujan itu turun. Kita juga sama ya. Dari tengah pandemi ini sesungguhnya kita fokus kedatangan Tuhan, karena pandemi ini kan sebuah tanda kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan anugerah sesungguhnya, anugerahnya apa? Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih alarm dengan pandemi ini. Ya, jadi Tuhan itu sangat baik ya Pendeta bagi kita semua. Jadi kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan supaya kita bisa lebih baik lagi memperbaiki diri. Jadi pada saat Tuhan datang kita udah siap. Benar. Oke. Nah, kalau menunggu itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah sendiri atau bagaimana Pendeta? Kalau kita lihat dalam Alkitab, kan kita cari jawaban dalam Alkitab. Segala sesuatu itu ada waktunya. Benar gak? Siapa sih sang pengatur waktu? Dia yang mengubah saat dan waktu.
kita pasti akan menjawab dalam kitab Daniel itu kan pasal yang kedua ayat 21, sang pengatur waktu dan yang mengubah saat dan waktu adalah Tuhan sendiri. Ya, Benar gak? Tuhan. Tuhanlah menetapkan raja-raja, Tuhanlah yang menetapkan siapa pemimpin dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi apakah menunggu itu sudah ditetapkan oleh Allah sendiri? Sudah pasti Allah sendirilah yang mengatur segala sesuatunya. Ya. Contoh sederhana lah kalau kita lihat lagi dalam Alkitab peristiwa Lazarus, Rahel. Ya. Lazarus dibangkitkan. Kalau kita lihat, Yesus kan sengaja membuat Maria dan Marta itu menunggu. Ya gak? Karena bagi Maria dan Marta pada saat Yesus datang lebih awal, maka Lazarus tidak mati. Karena Yesus datang lebih awal. Ya. Ya. Tapi Yesus dengan sengaja menunggu, membuat orang-orang pada saat itu menunggu gitu. Kita lihat yuk bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Membuat Marta dan Maria menunggu ya. Itu waktu yang Tuhan tetapkan bahwa tunggu 2 hari baru Tuhan datang. Kenapa Tuhan sengaja membuat Maria dan Marta itu menunggu sesungguhnya? Kita lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, ayat 32 kita lanjutkan lagi. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, jadi sebenarnya Tuhan membuat Maria dan Marta itu menunggu untuk menguji iman mereka sejauh mana. Dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaannya gitu. Mereka kan berkata, Tuhan kalau misalnya Engkau datang lebih awal, tidak terlambat 2 hari gitu kan, pasti Lazarus tidak akan mati. Lagi sakit, Tuhan datang dan sembuhkan. Tapi Tuhan sengaja, karena Tuhanlah yang mengatur waktu itu. Kapan waktu yang tepat. Dan kapan waktu yang tepat itu? Setelah 2 hari itu kan, kita lihat ayat 42 akhirnya kan. Ya. Orang banyak berdiri di sini mengelilingi Yesus, dan disitulah akhirnya Tuhan membuat mukjizat yang luar biasa. Lazarus bangkit sesungguhnya. Dan dari peristiwa itu, orang banyak bisa percaya Tuhan. Coba bayangkan kalau misalnya Tuhan datang lebih awal, dan akhirnya kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, jadi Tuhanlah yang menentukan waktu itu kapan tepatnya. Oke, jadi Tuhan itu sudah mengatur semuanya ya. Semuanya itu adalah sesuai dengan kehendaknya, dan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Dan waktu Tuhan itu waktu yang kekal gitu ya, waktu yang sesungguhnya yang terbaik. Betul. Nah, pendeta, kalau misalnya kita menunggu, kadang kan kita ngerasa nggak sabar nih, aduh kapan ya beresnya atau kapan berakhirnya gitu ya. Tapi bagaimana nih cara menjaga kesabaran saat kita menunggu? Nah, pertama, kita harus punya tujuan yang jelas. Ya, tujuan yang jelas apa yang kita tunggu tadi. Kalau kita punya tujuan yang jelas apa yang kita tunggu, saya yakin itu bisa membuat kita tetap bertahan dalam penantian. Ya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan yang jelas dan yang kita tunggu itu bukan hal yang berharga dan bukan hal yang bernilai gitu kan, maka itu akan mempengaruhi juga kan kesabaran kita, proses kita menanti gitu ya. Contoh lah sederhana seperti 5 gadis bijaksana. Oh iya. Ya gak? 5 gadis bijaksana. Dia menunggu apa sih? Dia menunggu menyongsong mempelai, dan juga dia menunggu agar dia bisa masuk dalam perjamuan kawin sang mempelai itu ya. Itu kan yang dia tunggu-tunggu itu, dia bisa membayangkan suatu hal yang berharga, bahagia sekali, sehingga itu akan membuat kita akhirnya bisa bertahan. Karena pada saat kita mendapatkan itu, ya, kita sudah membayangkan kita mendapatkannya, itu akan memberikan satu harapan yang luar biasa gitu ya, kebahagiaan. Seperti itulah perempuan menunggu kelahiran buah hatinya. Ya, itu kan sukacita ya, benar. Dan bahkan 9 bulan masa penderitaan bagi seorang perempuan betul. akan dilewati dengan sukacita pada saat sudah mendapatkan hasil yang dia tunggu. Jadi sesuai dengan apa yang kita tunggu ya pendeta. Kalau kedatangan Tuhan yang kita tunggu sebuah hal yang sangat berharga, maka tentunya kita akan sabar. Bagaimana cara kita tahu bahwa Tuhan berkenan kepada kita? Ya, meskipun kita belum dibaptis.